Oke, baik. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan hasil telaah jurnal yang saya pilih dengan judul Pengaruh Hidroaromaterapi terhadap Kenyamanan pada Pasien Gagal Jantung. Nama jurnal Ventilator, Jurnal Riset, Ilmu Kesehatan dan Keperawatan, volume 1, nomor 4, pada bulan Desember 2023, halaman 10 sampai 22. Kita masuk pada latar belakang. Jadi gagal jantung adalah keadaan patofisiologis di mana fungsi kerja jantung sebagai pompa tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan darah ke seluruh tubuh untuk metabolisme jaringan. Nah, keadaan ini menyebabkan penurunan curah jantung yang dapat menimbulkan masalah kenyamanan berdasarkan gambaran manifestasi klinis seperti sesak, nyeri, jantung berdebar-debar, perasaan dingin pada daerah perifer, bahkan adanya pembengkakan, kekakuan otot, kebas-kebas, hingga perasaan subjektif lainnya. Yang dirasakan pasien ini sendiri diartikan sebagai gangguan rasa nyaman karena sulit bagi seseorang untuk menentukan rasa yang dialaminya, sehingga penggunaan kata nyaman menjadi lebih tepat untuk menjelaskan perasaan yang dialami pasiennya, sehingga pantaslah bila pada kondisi ini terjadi gangguan kenyamanan pada pasien. Jadi, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh hidroaromaterapi terhadap tingkat kenyamanan pada pasien gagal jantung. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan desain kuasi eksperimen. Penelitian ini menggunakan rancangan two group pretest and post-test with intervention and group control design. Populasi yaitu pasien gagal jantung di ruang rawat inap RSUPH Adam Malik Medan selama bulan September 2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 32 responden dengan diagnosis CHF atau congestive heart failure yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Lokasi penelitian di Pusat Jantung Terpadu atau PJT RSUPH Adam Malik Medan. Kriteria inklusi responden dengan diagnosa medis gagal jantung kelas 2-3 menurut New York Heart Association kemudian mereka yang mau berpartisipasi dalam penelitian, mereka yang sadar dan mampu berkomunikasi, kemudian mereka yang mampu duduk dan tidak ada riwayat penyakit pembuluh darah perifer atau gangguan neuropati akibat diabetes atau tidak memiliki luka pada kaki, kemudian mereka yang tidak ada alergi terhadap minyak aromaterapi, kemudian mereka yang tidak ada gangguan penciuman. Untuk kriteria eksklusi, yang pertama responden dengan alasan sepihak menghentikan keikutsertaan dalam penelitian, kemudian responden yang meninggal atau tidak melanjutkan perawatan sehingga selesai terapi. Dalam penelitian ini menggunakan Daisy Comfort Scale atau skala kenyamanan Daisy. Jadi di sini ada 4 level, di mana level 1 itu sangat tidak nyaman, level 2 sedikit tidak nyaman, level 3 nyaman, dan level 4 nyaman. Jadi penggunaan skala ini, responden itu diminta untuk memilih gambar yang paling sesuai dengan kondisi kenyamanan yang mereka rasakan. Jadi mereka itu memberi skor 1, mereka memilih antara 1 sampai 4 atau sesuai dengan perasaan yang mereka rasakan. Jadi semakin tinggi skala yang perasaan kenyamanan yang mereka rasakan, itu semakin tinggi juga tingkat kenyamanan yang ada di skala ini. Jadi untuk penata laksanaan dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu intervensi dan kontrol. Grup intervensi itu melakukan rendam kaki dengan air hangat dengan yang berada 35 sampai 45 derajat Celcius dan ditambahkan minyak aromaterapi mawar selama 10 menit. Grup kontrol juga merendam kaki dengan air hangat tetapi tidak menggunakan minyak aromaterapi. Untuk durasinya sama 10 menit. Kita masuk pada hasil. Jadi di sini ada karakteristik demografi responden dan faktor yang berkaitan, dan kita lanjut di hasil.
Jadi ini tabel untuk mengukur tingkat kenyamanan sebelum dan sesudah dilakukan hidroaromaterapi. Jadi tingkat kenyamanan sebelum untuk grup intervensi itu ada 1,38 di mana tingkat kenyamanannya itu sangat tidak nyaman untuk mereka yang sebelum dilakukan intervensi ini untuk di grup intervensi. Kemudian setelah dilakukan tingkat kenyamanan itu dia meningkat menjadi 4, di mana dalam skala ini itu berarti pasien merasa sangat nyaman, jadi terjadi peningkatan yang signifikan. Kemudian untuk grup kontrol sebelum dilakukan intervensi sama 1,25, di mana itu diartikan sebagai sangat tidak nyaman. Kemudian setelah dilakukan intervensi dia meningkat menjadi 3,63, itu artinya dia berada di skala 3 atau sedikit tidak nyaman. Jadi di sini ada peningkatan tapi berbeda. Untuk tabel berikutnya, ini perbedaan pengaruh hidroaromaterapi terhadap tingkat kenyamanan. Nah, di sini untuk tingkat kenyamanan untuk grup intervensi itu ada 2,62, di mana diartikan sebagai sedikit tidak nyaman. Setelah itu dikaji kembali, dia meningkat menjadi 21,00, di mana itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan setelah dilakukan pencocokan atau perbedaan pengaruh hidroaromaterapi ini terhadap tingkat kenyamanan. Dia meningkat menjadi 21,00, di mana itu dia menjadi skala yang sangat nyaman. Kemudian di grup kontrol dia ada di 2,37, dia merasa sedikit tidak nyaman. Setelah dilakukan intervensi, dia terjadi meningkat menjadi 13,21, itu menjadi sangat nyaman. Di sini terjadi peningkatan yang signifikan, tetapi untuk grup kontrol dan intervensi ini dia tidak terjadi peningkatan, tetapi berbeda. Jadi lebih tinggi itu peningkatan yang ada di grup intervensi. Kemudian kita lanjut di tabel berikut. Jadi tabel ini untuk perbandingan perbedaan pengaruh hidroaromaterapi terhadap tingkat kenyamanan berdasarkan vital sign atau heart rate, ada SpO2, itu dilakukan setelah perlakuan antara kedua kelompok. Jadi setelah terapi, kelompok intervensi itu menunjukkan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi secara signifikan dibanding kelompok kontrol. Nah, ini menegaskan di mana hidroaromaterapi ini atau air hangat dan menggunakan minyak esensial mawar ini lebih efektif daripada hanya menggunakan air hangat saja. Kita masuk pada kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan tingkat kenyamanan pada pasien gagal jantung sebelum dan sesudah dilakukan hidroaromaterapi atau rendam kaki dengan air hangat dengan minyak esensial. Pasien yang mendapatkan hidroaromaterapi mengalami peningkatan kenyamanan lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menggunakan air hangat. Terapi ini terbukti efektif untuk meningkatkan kenyamanan fisik dan psikologis pasien serta sejalan dengan prinsip perawatan paliatif, yaitu memberikan rasa nyaman dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk disarankan agar tenaga keperawatan menggunakan hidroaromaterapi sebagai intervensi non-farmakologis yang sederhana dan aman untuk meningkatkan kenyamanan pasien gagal jantung, terutama dalam asuhan paliatif. Terapi ini dapat diterapkan di rumah sakit
di rumah dengan pengawasan perawat. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan jumlah sampel lebih besar dan divariasi dengan minyak aromaterapi guna memperkuat efektivitasnya pada berbagai kondisi klinis. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.